ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فيسر ولا تعسر وانفع وبارك وارحم وافتح لنا فتوح العارفين وفهمنا فهم الأنبياء والمرسلين وعبادك المؤمنين الأولياء المتقين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita semuanya dan bantuan untuk kita dapat menghadiri acara kajian rutin yang diadakan di Masjid Al-Wardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalannya kajian ini dari awalnya hingga akhirnya, dan semoga berkenan pula kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kajian kita ini penuh barakah dan menghasilkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi pembimbing dan pengarah bagi kita semuanya kelak, mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Amma ba'd, kalau tidak salah dalam pertemuan terakhir kemarin kita sudah selesai membahas surat Al-Falaq. Karena terlalu lama libur. Terlalu lama libur sampai pada lupa sudah sampai surat apa kita membahas dalam bahasan-bahasan kita yang lalu. Namun seingat saya insya Allah kita sudah selesai pembahasan dari surat Al-Falaq. Tapi tidak mengapa untuk kita mereview dan mengulang cepat dari tafsir surat Al-Falaq atau beberapa petunjuk-petunjuk yang ada dalam surat Al-Falaq. Semoga review dan pengulangan ini bermanfaat. Kemudian saya juga mohon maaf, ini masih belum sembuh total. Jadi suaranya masih gerok-gerok begini. Mudah-mudahan tidak mengaruhi kajian kita dan tidak menurunkan nilainya kajian ini. Dan semoga Anda semuanya bisa memaklumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Falaq, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik falak. Tuhan pemilik falak yaitu waktu subuh, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membongkar dan membiak kegelapan akhir-akhir malam. Dan semakin malam itu berakhir, maka yang akan terjadi adalah semakin gelap. Dan apabila telah dikoyak, telah dirobek dan telah dibiak dengan sedikit dari cahaya matahari yang diciptakan oleh Allah dan ditimbulkan oleh Allah, maka yang akan terjadi adalah falaknya subuh. Yang akan terjadi adalah falaknya subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falak subuh karena agungnya falak subuh, di samping apa yang datang setelah timbulnya falak subuh, yaitu waktu faridah, pelaksanaan sholat subuh. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu falak dan waktu subuh, di sini ada isyarat besarnya dan mahalnya waktu subuh, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita, siapapun yang tertinggal baginya salat subuh seolah-olah tertinggal atau kehilangan seluruh harta kepemilikannya. Seluruh kepemilikannya, bukan harta saja. Siapa yang terlewatkan darinya salat subuh, maka seolah terlewatkan ataupun hilang darinya anak keturunan dan seluruh kepemilikannya. Anak keturunan maksudnya keluarga dan seluruh kepemilikannya. Anda bisa membayangkan kalau terjadi suatu musibah, ya, terjadi suatu musibah pada suatu kaum atau suatu keluarga, lantas tidak sisa dari keluarga itu kecuali satu orang sebatang kara.
hilang ayahnya, hilang ibunya, hilang kakaknya, hilang adiknya, hilang kerabatnya, tidak sisa di antara mereka seorang pun juga, dan semua harta kepemilikannya hilang pula. Hilang pula. Masalah sebab musibah itu apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Agung untuk melakukan segalanya dan Maha Mampu. Anda masih ingat kejadian di mana namanya, di NTB, ketika ada apa? Bukan gempa, yang tanah jalan likuifaksi ya, likuifaksi ya. Itu tanah bisa berjalan dan berubah dari posisinya sekitar berapa puluh meter atau bahkan mungkin sampai ratusan meter. Hilang. Jadi nggak manfaat lagi saya kira itu apa namanya itu, surat-surat tanah sertifikat. Karena kalau mau diukur, apanya mau diukur, mau hilang kabeh. Dan sudah berjalan semuanya. Sudah hilang. Bisanya cuma satu, diganti. Diganti. Ya. Tentunya diganti oleh pemerintah yang ada. Jadi kalau tidak ya tidak, dan hartanya yang sisa ya cuma tinggal tanah itu saja. Karena semuanya nanti rontok, hancur, ditelan dengan tanah yang gerak itu tadi. Itu tanah gerak, belum tanah gempa, belum yang lagi ada di beberapa daerah yang tanahnya itu masuk ke dalam. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya khasfun, ya, ditelan bumi begitu, blum gitu, dan ditelan bumi kalau kemudian atasnya tertutup masih ada atasnya lagi. Ini sebagian tidak, buminya itu anjlok, blum masuk ke dalam sampai ratusan meter ke dalam, dan permukaan atasnya nggak ada apa-apanya lagi. Akibatnya tanahnya pun juga hilang. Kadang-kadang lebarnya sangat lebar, ya. Tanah yang jatuh ke dalam itu sangat lebar. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala kalau membuat adab, menjadikan adab apapun juga akan bisa terjadi. Saya kenal seseorang mempunyai sebuah villa yang sangat bagus, elok di salah satu pesisir dari pesisir Banten. Dari pesisir Banten. Ketika terjadi tsunami di Banten kemarin yang beberapa tahun yang lalu, itu rumahnya baru disewa oleh seseorang, villanya disewa oleh seseorang, dan sengaja memang mereka dan keluarganya tidak datang, tapi disewa oleh orang lain. Akhirnya diberikan, monggo silahkan pakai. Begitu orang yang menyewa itu masuk, nggak lama suaminya atau siapanya itu ada keperluan mencari gas atau apa, keluar dari rumah. Waktunya kalau nggak salah setelah Isya, atau tiba-tiba datang tsunami. Itu villa habis, padahal bangunannya besar, ada tembok-temboknya dari pelatarannya, dan habis rata. Dari villa itu cuma sisa tegelnya tok, keramik-keramiknya tok, kotak. Tiang-tiangnya tuh hilang, tercabut semuanya. Dan kok cuma tinggal keramiknya kotak. Tinggal keramik kotak, semuanya hilang, hancur dulu, lantak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak untuk berbuat sesuatu. Kadang-kadang masih menyisakan sesuatu, kadang-kadang sama sekali sudah nggak ada sisanya. Bagaimana kalau terjadi pada sosok seorang manusia yang kehilangan segalanya? Keluarga, saudara maranya hilang semuanya, dan harta kepemilikannya hilang semuanya. Kejadian yang seperti ini terjadi pada setiap orang yang kehilangan salat subuh. Terjadi pada seseorang yang kehilangan salat subuh. Setelah kehilangan salat subuh dia tidak merasa kehilangan. Tapi kalau kehilangan duitnya sedikit dia repot. Kehilangan salat subuh itu tidak merasa ada sesuatu yang kurang dan hilang dari dirinya. Tapi kalau kehilangan duit 1 juta aja, atau 500.000 aja, atau lebih ataupun kurang, hilang, wah itu bisa rame semuanya. Dunia semuanya diusut hanya gara-gara kehilangan recehan, uang-uang yang sedikit atau dunia yang sedikit. Kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan apa saja. Padahal siapa saja yang meninggalkan salat subuh yang terjadi padanya, atau siapa saja yang mengabaikan al-falak, tidak peduli dengan seruan Allah Subhanahu wa taala hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka
hilanglah saat itu semua kepemilikannya dan sesuatu yang paling berharga pada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada dirinya Al-Falaq ini karena kaitannya dengan subuh, Wallahu taala a'lam, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan secara isyarat, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Loh, kenapa kok yang disebut itu Rabbul Falaq? Katakan aku berlindung kepada Tuhan pemilik falak, yaitu waktu subuh. Kenapa kok yang dipilih oleh Allah itu waktu falak? Kenapa kok nggak dipilih katakan aku berlindung kepada Allah? Katakan aku berlindung kepada Allah Tuhan pemilik Idul Adha namanya, kan lebih agung. Idul Fitri namanya, kan lebih agung. Kenapa kok nggak nyebut yang lain-lain? Kenapa nggak nyebut pemilik bumi, pemilik peringkat langit, pemilik? Kok yang disebut waktu subuh, waktu falak? Nah, di sini ada isyarat yang tersembunyi, di antaranya seperti apa yang sudah saya utarakan dan saya sampaikan. Dari apa kita berlindung? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan setiap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keburukan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ciptaan-ciptaan yang kasar, ada ciptaan-ciptaan yang halus, ada yang nyata, ada yang nggak nyata di panca indera kita. Ada yang bentuknya fisik, ada yang bentuknya sifat, ada yang cuma berbentuk sifat, ya. Dari ini semuanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk-bentuk kejahatan dan dari bentuk-bentuk penjahatan dan dari bentuk-bentuk penjahat. Dari bentuk-bentuk penjahat. Apapun dan siapapun orangnya dan ciptaan-ciptaannya. Kadang-kadang kita dijahati oleh sesuatu, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita dijahati oleh seseorang pun kita juga nggak tahu. Sesuatu itu suatu ciptaan, bisa jadi itu hewan, bisa jadi itu manusia, bisa jadi itu jin, bisa jadi itu ciptaan-ciptaan yang lain yang tidak kita ketahuinya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apapun akan bisa membahayakan diri kita. Bahkan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan kata-kata kita sendiri, perbuatan kita sendiri, dan sikap-sikap kita sendiri. Dan segala yang saya sebutkan ini adalah merupakan bagian dari bagian-bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kita itu ciptaannya Allah, perbuatan kita ciptaannya Allah, sikap-sikap kita juga merupakan ciptaannya Allah. Apakah di dalamnya terkandung kejelekan-kejelekan juga? Jelas. Dari kata-kata kita sebagiannya ada yang jelek. Dari kata-kata baik kita, kadang-kadang kata-kata baik itu membawa dampak kejelekan dan keburukan. Masalah dampak kejelekan dan keburukan dari kata baik yang kita ucapkan itu bermaslahat bagi kita atau bermadarat, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka kita selalu butuh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berlindung kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq ini, ya Allah, perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu luar biasa. Ya, kalau kita mau memikirkan dan kita mau menghitung-hitung saja lah ya, kemungkinan bahaya yang menimpa kita dalam 24 jam kita itu sangat besar sekali dan sangat banyak. Segalanya potensi untuk berbahaya atas diri kita. Segalanya berpotensi untuk berbahaya atas diri kita. Nah, kalau sampai kemudian kita acuh tak acuh, tidak peduli, dan kita tidak mau berlindung kepada Sang Pencipta yang menciptakan segalanya termasuk benda-benda itu kepada atas diri kita dari bahayanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau berlindung kepada Allah dari hal tersebut, maka segalanya berpotensi untuk menjadi bahaya pada diri kita. Nasallahu alaihi wasallam. Kita yang beramar ma'ruf, kita yang mengatakan kata-kata yang baik-baik, kita yang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, bahkan kita yang datang untuk mendengar ayat, mendengar hadis, pokoknya berbuat perbuatan yang baik dan berkata dengan kata-kata yang baik, itu pun juga tetap potensi untuk bisa mendatangkan sesuatu yang buruk atas diri kita, dan kita nggak ngerti dan kita nggak tahu. Maka dari itu
Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala ciptaannya Allah. Segala ciptaannya Allah. Dan dari kata-kata Rasulullah dan dari maksudnya kejelekan diri Rasulullah SAW itu berlindung. Beliau yang mengajarkan kepada kita di dalam khutbatul wada di pembukaan khutbatul wada, yang kemudian pembukaan khutbatul wada itu sering dipakai oleh para dai-dai kita, para asatid kita, para khatib-khatib kita untuk pembukaan setiap khutbah, di mana Rasulullah SAW menyebut wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita sendiri. Terkadang diri kita sendiri itu juga mendatangkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita sendiri. Rupanya sebabnya adalah diri kita sendiri. Maka perlu untuk kita berlindung kepada Allah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk diri kita sendiri. Dari apanya? Dari fisiknya, dari katanya, dari perbuatannya, dari sikapnya, dan dari segalanya pada diri kita. Sebelum kemudian kita berlindung kepada Allah dari bentuk-bentuk kejelekan ciptaan-ciptaan Allah selain dari apa yang kita telah katakan tadi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kegelapan, dari jeleknya kegelapan apabila telah menggelap, malam apabila telah sempurna gelapnya, atau dari kejelekan bulan apabila telah bulat. Bulan itu kalau bulat, biasanya bulan itu kalau sudah bulat datangnya di tengah-tengah malam, di waktu-waktu yang sudah gelap gitu ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu tersebut. Lah memang kalau waktu gelapnya malam, semua kita dari ciptaan manusia ini semua kita dari ciptaan manusia perhitungan dengan gelap. Ya, apa yang berani dengan gelap ini ngeri ya. Ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah, kebanyakan dari manusia, baik yang lelaki apapun, apalagi yang wanita, baik yang dewasa apalagi yang kanak-kanak, dengan kegelapan itu seringnya kita merasa takut ya, merasa ngeri, dan itu wajar. Nah, kita butuh untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan-gangguan yang akan terjadi, bahaya-bahaya yang akan terjadi pada kegelapan-kegelapan malam. Baik. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kita berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya wanita-wanita sang peniup mantra-mantra sihir di dalam buhul-buhulnya. Tentunya saya sudah nyatakan dulu bahwasanya yang dimaksud dengan nafatsat fil 'uqad ini sebetulnya adalah para tukang sihir, tetapi sebagian ulama kita menyebutkan, kenapa Allah menyebut di sini nafasat, peniup, wanita-wanita peniup di dalam buhul, maksudnya di sini adalah pesihir-pesihir wanita, karena yang lebih berat sihirnya itu biasanya terjadi dari para tukang sihir wanita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang-orang yang dengki apabila telah mendengki. Nah, ini sangat bahaya ya, kejelekan orang-orang yang mendengki. Maka upayakan jangan sampai ada orang itu dengki kepada kita. Tapi seberapapun kita berusaha untuk kita menjadikan semua orang ridho kepada kita, tidak akan mungkin bisa terjadi. Tidak akan mungkin bisa terjadi. Pasti ada orang yang nggak ridho dengan kita. Nah, kalau sudah tidak ridho, kemungkinan untuk terjadi hasad dan kedengkian dari orang lain terhadap kita itu ada, itu pasti ada. Namun yang penting bagi kita berupaya maksimal agar supaya kita itu bisa diterima dan diridhoi dan tidak masalah dengan orang lain. Kita berusaha semaksimal mungkin, begitulah semestinya seorang muslim dan seorang mukmin. Aja golek perkara ngono lho. Bahasa kasarnya jangan golek perkara. Jangan suka untuk dibenci oleh orang, jangan suka untuk nggak disukai oleh orang. Pada siapapun. Dan prakteknya suri teladan hidup kita itu Rasulullah SAW. Prakteknya Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang tidak mau untuk mengijabahi dakwahnya beliau, maksud saya orang-orang kafir, sekalipun adabnya beliau luar biasa. Adabnya beliau luar biasa.
Bahkan sebagian orang menyatakan Rasulullah itu diakui kebaikannya oleh kawan dan oleh lawan. Oleh kawan dan oleh lawan. Sampai lawan itu mau melawan dia, mau melawan beliau itu pikir-pikir betul. Pikir-pikir betul, ya. Kalau bukan karena hasad yang sangat tinggi, dengki yang sangat tinggi, maka nggak akan terjadi bisa memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Lah baginda Nabi SAW itu uswah hasanah kita, suri teladan kita, untuk kita berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal bertadayunnya dan dalam hal bermuamalahnya pada setiap saat. Nggak ada orang yang membenci Rasulullah SAW dari aslinya, itu nggak ada. Kecuali orang-orang yang memang kalau bahasa kasarnya ya nggak wajar gitu ya. Kecuali kalau orang itu orang yang nggak wajar, bertemu dengan siapapun, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, pasti awal pertemuannya itu memberikan isyarat kepada dirinya bahwasanya orang yang ditemui ini adalah orang yang baik. Itu sebelum muamalah, apalagi kalau sudah bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dahulu dikatakan oleh sebagian orang-orang Quraisy sebelum masuk Islam. Kami bertemu dengan Muhammad SAW ini, wajahnya dia ini bukan wajah orang yang pendusta, bukan wajah orang yang buruk gitu ya. Tetapi wajahnya Muhammad SAW ini adalah wajah orang yang baik. Ini baru nampak dari bias wajahnya saja. Lalu setelah mereka bermuamalah, mereka mendapati jauh lebih baik daripada apa yang mereka perkirakan pada Nabi kita Muhammad SAW. Ini berbeda dengan apa yang harus terjadi dari seorang muslim di medan laganya ya. Kalau kita berada di medan laga, berada di medan perang, ya luculah kalau kemudian kita berakhlak mulia dengan mereka dan sopan santun dan jujur, dan ya kalau mau berbuat begitu ya monggo, cuma kan perbuatan itu bukan ajaran syar'i, jangan dianggap itu ajaran syar'i. Kalau sudah di medan laga, adabnya lain lagi. Tetapi kalau di luar medan laga, di dalam muamalah kita, keseharian kita dengan orang-orang yang lain, maka hendaknya seorang muslim harus menjadi sosok yang terbaik agar supaya terjauhkan dari segala kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan ciptaan Allah, termasuk hasid, orang yang dengki ya. Biasanya orang kalau sudah dibaiki, maka mereka, ini yang biasa loh ya, mereka kalau sudah dibaiki akan menjadi baik dengan kita. Tapi kenapa mereka berbuat jahat kepada kita? Sebagian mereka itu karena memang mendapatkan sesuatu yang tidak klop dari kita terhadap mereka. Kadang salah kata, kadang salah sikap, kadang salah buat, salah apa sajalah. Kemudian menyebabkan sosok seorang jadi benci dengan yang lain, kemudian dihasadi dan didengki. Dan kemudian dengki kalau terjadi dari seseorang dan hasad kalau terjadi dari seseorang kepada orang yang lain, terkadang bisa menyebabkan semacam perbuatan sihir yang dikenal dengan ain, dan dulu sudah saya sampaikan di majelis ini ya. Hasad itu kalau terjadi dari seseorang kadang-kadang bisa menyebabkan ain. Ain itu pandangan mata yang bisa membahayakan orang lain. Bahkan ain, kata Rasulullah SAW, bisa memasukkan unta ke dalam bejana dan memasukkan orang ke dalam pusara kuburan ya. Orang kalau kena ain, unta kalau kena ain mati dan harus disembelih saat itu juga. Harus disembelih saat itu, saat kelepek itu harus segera disembelih, segera dipotong. Kenapa? Ini bakal mati. Gara-garanya cuma satu, kena ain. Saya mengatakan seperti ini karena saya menyampaikan dalil tadi. Yang kedua, saya pernah terjadi pada saya. Saya dititipi oleh orang Australia waktu itu untuk membelikan unta di di Mekah untuk disembelihkan di sana. Dia nggak tahu maksudnya untuk berkorban atau apa gitu. Saya diperintahkan untuk membeli, saya membelilah. Saya membawakan uangnya, saya pergi ke pasar unta, saya membeli unta. Saya lihat unta yang paling besar dan yang paling bagus itu dan paling gesit geraknya. Saya tanya ini berapa, harganya sekian, kemudian saya tawar, kemudian ACC jadi. Begitu keluar dari kandangnya, digiring menuju ke tempat penyembelihan, tiba-tiba hanya jalan mungkin 100 meter,
di depannya tempat penyembelihan itu tiba-tiba jatuh itu entah. Padahal kokoh, keker, bakoh, gede, luar biasa. Tiba-tiba bisa jatuh sendiri di depan orang banyak dan ada yang menjerit ain, langsung disembelih di luar tempat penyembelihan. Padahal itu nggak boleh. Kemudian mereka mengatakan ini harus disembelih, pokoknya harus disembelih, nggak mau tahu, bes langsung disembelih di tempat itu, kemudian digeret masuk ke tempat penyembelihan. Nggak apa-apa. Kenapa? Ini kalau didiamkan hanya hitungan beberapa menit liwat. Wah, saya kempot-kempot itu titipannya orang, harganya waktu itu mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 real Saudi, kan ya repot juga kalau pikiran. Jadi unta kena ain sebesar itu dan sekuat itu berjalan hanya jarak 100 meter saja. Tiba-tiba nyungkur jatuh dan tiba-tiba seperti sudah siap untuk nazak dan mau mati, dan harus disembelih saat itu juga. Kalau tidak bakal jadi bangkai, bakal mati kemudian jadi bangkai. Itu kena ain dan itu unta. Sedangkan manusia kena ain juga begitu. Kalau nggak ketulungan ainnya akan mati. Beberapa orang kena ain dan sampai mati. Itu kalau mau diperiksa, mau didiagnosa sama dokter siapapun mungkin nggak kena. Sakitnya dikira ini, dikira itu, padahal nggak ada ininya, nggak ada itunya. Itu diperiksa, diedel-edel perutnya, di autopsi, masuk kubur, keluarkan lagi, autopsi lagi. Ada jantungnya, ada otaknya, ada apa? Tetap juga nggak akan ketemu. Kenapa? Ain. Kalau sudah ain nanti akan terjadi dia itu lemes, kemudian ketemu ajal. Dan itu semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya satu, dengki dan hasad. Ya. Dan kemudian jatuh kepada sihir mata. Nasallahu al-afiyah. Nah, ini perlu untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Ini kemarin sudah saya sampaikan dan sudah saya terangkan. Kemudian kita masuk kepada tafsir surat yang berikutnya. Ketiga yang dari bawah, yaitu setelah surat An-Nas, kemudian kita masuk surat Al-Falaq, kemudian setelah itu kita masuk kepada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk salah satu surat-surat Makkiyah. Jumlahnya kalau di mushaf kita 4 ayat. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain bukan cuma 4 ayat tetapi 5 ayat. Ya. Lam yalid sendiri walam yulad sendiri. Ya, lam yalid sendiri walam yulad sendiri, sehingga terjadi di situ ada 5 ayat, ya. Dan surat Al-Ikhlas ini pendek. Di samping pendek, favorit saya yakin di sini. Favorit. Paling banyak dikenal, paling banyak dihafal. Gak apa-apa. Dan ini firman dari firman-firman Allah. Kalau kita membacanya berpahala. Salat yang kita lakukan dengan membaca Al-Ikhlas diterima insya Allah. Asalkan gak salah-salah dan nggak disalahkan, ya. Insya Allah salat itu akan makbul dan sahih hukumnya. Membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad adalah merupakan sebutan kriteria dan sifat-sifat pokoknya Allah Subhanahu wa taala. Kriteria dan sifat-sifat pentingnya Allah Subhanahu wa taala. Surat yang hanya 4 atau 5 ayat ini menerangkan tentang Allah dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Kalau nggak salah siapa tuh? Siapa yang kristolog itu? Irena Handono atau siapa gitu, nggak tahu. Sempat berdebat sebelum masuk Islamnya itu dengan salah satu salah satu uskup atau gurunya gitu ya, dosennya, masalah
trinitas, nggak rampung-rampung, bulat-bulat ke sana dan ke sini, ya akhirnya nggak jelas, tetap masih ada sesuatu yang ganjel di dalam hati. Lalu kemudian beliau berusaha untuk mencari tahu di dalam Islam, meminta Al-Quran dan membuka qadarullah. Awal yang dibuka, awal ayat yang dibuka atau surat yang dibuka itu tepat dengan firman Allah qul huwallahu ahad dan suratul Ikhlas. Dibaca surat ini yang hanya 4 ayat pendek-pendek semuanya. Katakan bahwasanya Allah itu Esa. Allah di sini As-Samad itu tempat mengarahnya semua ciptaan, zat yang tidak mempunyai rongga dan zat yang paling sempurna sifat kepemilikannya terhadap segala sesuatu, raja di raja yang memiliki segalanya dan lain sebagainya. Kalau di sini hanya Allah semata tujuan untuk memenuhi beragam kebutuhan dan keinginan. Nah, tadi yang temannya tasmudu ilaihi kullu syai'. Segala sesuatu itu mengarah kepada Allah dalam hal kebutuhannya. Semua yang membutuhkan pasti mengarah kepada Allah. Itu artinya Allahus Samad. Lam yalid, tidak melahirkan apapun, walam yulad, dan tidak pula dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak memiliki dan Allah tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah Esa, segala sesuatu butuh kepadanya, tidak beranak, tidak mempunyai anak dan tidak dianakkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi Allah Ta'ala. Titik. Ketika membaca surat ini, tergambarlah di benaknya sesuatu, maksudnya tergambarlah di benaknya sesuatu yang dimaksud, oleh ayat ini dan jelas oleh surat ini. Apa yang dijelaskan oleh surat ini itu lebih jelas jauh daripada apa yang dipelajari oleh beliau sekian lamanya tentang Trinitas, mubang rono rene, 3 di atas 1, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, 3 oknum dalam 1, 3 oknum dalam 1, dalam 1 apa ya? Dalam 1? Ya nggak tahu lah. Bukan 3 in 1. Sampo lah 3 in 1. Pokoknya 1 dalam 3, 3 dalam 1. Ya. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Wong 3 itu 3, sedang yang 1 itu 1. 3 dalam 1, 1 dalam 3 kan susah. Sedangkan di dalam surat ini ayat yang pertama Allah menyebut Allah yang Maha Esa. Katakan bahwasanya Allah adalah Maha Esa. Maha Esa artinya adalah tunggal. Artinya adalah tunggal. Kalau dikatakan tunggal maka tidak ada yang menduainya, apalagi menigainya, mengempatinya, menglimainya, nggak ada. Tunggal, hanya satu tok. Nggak ada bersamanya suatu apapun juga, baik yang timbul dari Allah maupun yang menjadi usulnya Allah, juga apa yang menjadi tandingan kepada Allah itu nggak wujud. Itu nggak wujud. Nah, dari sini terus tergambar itulah Tuhan gitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maaf, surat ini nanti kental dengan kalau mau diterangkan dan dijabarkan nanti muter-muternya masuk ke sedikit banyak ilmu kalam. Sudah masuk pada ilmu kalam tambah pusing nanti kita semuanya. Lebih baik kita nggak usah terlalu muter terlalu jauh. Baik. Saya tadi tuh mendengarkan beberapa kajian tentang surat ini dan kebanyakan yang berbicara semuanya berbicara tentang ilmu kalam, tentang tauhid kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Setelah mendapati surat ini, legalah hatinya beliau. Oh, jadi ini dan ini yang lebih terang dan ini yang lebih jelas. Akhirnya nggak lama kemudian beliau memutuskan untuk pindah agama dan masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian surat ini, surat Al-Ikhlas ini termasuk fadilatnya dan keutamaannya adalah merupakan sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya tempo hari dulu, kenapa kok kalian ini tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maksudnya siapa di antara kalian yang bisa untuk membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Maksudnya dalam satu qiyamul lail. Kenapa kok kalian nggak mampu? Wong kalian tuh mampu berbuat ini dan berbuat itu, dan badan kalian masya Allah fisiknya kuat. Kok nggak mampu kalian itu qiyamul lail dengan membaca sepertiga Al-Quran? Lalu mereka mengatakan, siapa yang mampu ya Rasulullah? Siapa yang mampu? Tentunya bukan artinya ketika ada yang menjawab siapa yang mampu itu bukan tidak ada di antara sahabat Nabi yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Itu Utsman bin Affan, riwayat seperti itu. Riwayat beliau itu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Tetapi wallahu a'lam kejadian itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW dan setelah sempurnanya Al-Quran Al-Karim. Ya, sebelumnya tidak. Sebelumnya enggak. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la yafqahul Quran man qara'ahu duna thalas. Betul-betul tidak memfakihi dan tidak bisa mendalami petunjuk-petunjuk makna Al-Quran siapa yang membaca Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Kalau kamu mau betul-betul memahami inti-intinya Al-Quran, isi-isinya Al-Quran, dan mendalami dan berta'ammul dan bertafakur isinya Al-Quran, ya jangan ngebut-ngebut gitu loh Pak. Bacaannya jangan ngebut-ngebut. Ya meskipun ini kata-kata saya ini kurang banyak manfaatnya di sini ya. Karena kita semuanya banyak yang slow ya. Banyak yang slow dalam membaca Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran kita dalam 1 tahun berapa kali ya? Gitu. Apa? 1 kali. Oh iya. Oh ya aku ay. Ya. Jadi yang Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai kalian itu, usahakan jangan sampai kalian itu membaca Al-Quran dengan cepat, ngebut, sehingga lepas dari kalian ta'ammul dan tadabbur dan tafakur tentang isinya Al-Quran, petunjuk-petunjuknya Al-Quran. Tetapi tentunya larangan ini tidak difahami oleh sekian banyaknya ulama kita sebagai larangan-larangan yang harus dijauhi, seperti larangan-larangan yang berat ya, seperti larangan zina, larangan minum khamr, larangan membunuh, larangan makan riba, ya, mengambil riba dan lain sebagainya, larangan kejahatan, tidak, ya, bukan seperti itu. Tetapi diusahakan kalau memang kita bisa untuk kita melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Nabi untuk tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena dengan membaca yang tartil, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam waktu yang cukup singkat, meskipun itu di atas 3 hari, dan itu terpuji dan baik. Imam Syafi'i kalau nggak salah riwayat dari beliau, kalau sudah masuk bulan Ramadan itu beliau khatam Al-Quran dalam 1 hari 2 kali, di siang hari dan di malam hari. Di siang hari dan di malam hari. Ini yang dipahami oleh beliau. Yang dipahami oleh beliau bahwasanya perbuatan itu tetap nggak apa-apa. Zahirnya itu ditetapkan dengan waktu-waktu tertentu. Jadi saya melakukan banyak khatam Al-Quranul Karim pada waktu-waktu tertentu di mana Allah Subhanahu Wa Taala atau di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran pada waktu itu, ya.
terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Maka dari itu dulu perbuatan sahabat Nabi maupun tabi'in dan salafus saleh kita kalau sudah masuk bulan Ramadan itu ikbalnya kepada Al-Quran sangat tinggi. Prakteknya bermuamalah dengan Al-Quran, maksudnya bertilawah dengan Al-Quran itu sangat tinggi. Banyak sekali waktunya digunakan dan dituangkan untuk Al-Quranul Karim. Sedangkan di luar Ramadan tidak seperti itu. Di luar Ramadan mungkin 3 hari, mungkin 1 pekan, mungkin 1 bulan gitu ya. Mungkin 1 bulan. Wallahu a'lam. Baik. Kita kembali kepada surat Al-Ikhlas, kepada surat Al-Ikhlas. Saya katakan termasuk salah satu fadailnya, termasuk salah satu fadilat dan keutamaan surat Al-Ikhlas ini adalah merupakan sepertiga Al-Quran. Siapa di antara kalian yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam? Lalu mereka mengatakan, siapa yang mampu? Lalu Rasulullah menyebut surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Al-Quran. Makanya di daerah di Pakistan, di orang-orang India, ya mungkin di Bangladesh juga dan lain sebagainya, itu daerah-daerah Asia yang sebelah sana. Itu kalau salah seorang di antara mereka hafidz, kemudian mau di wisuda tahfidznya, itu kalau di kita kan diadakan tasmi' sekali duduk 30 juz disetorkan blus semuanya sekali duduk, ya. Dan itu alhamdulillah kebiasaan itu sekarang masih banyak di kita itu. Masih ada lah ya, kalau banyak sekali sih enggak, tetapi jumlahnya lumayan masih ada di Indonesia maupun di Nusantara. Duduk 1 kali duduk menasmikkan 30 juz. Biasanya nanti ya beda-beda sih. Kalau anak-anak di tempat kami biasanya memulai jam 2 malam. Nanti selesainya Isya umpamanya. Selesainya Isya. Tasmi' terus ya, dengan berhenti sebentar itu, jeda berhenti sebentar untuk beberapa hal. Nah, sebagiannya nggak sampai, sebagian yang lain ada yang membaca 1 juz 1/4 jam. Kalau 1 juz 1/4 jam berarti 4 juz 1 jam ya, 4 juz 1 jam. Kalau 30 juz berarti sekitar berapa? 8 jam mungkin. 9 jam, 8 jam atau selesai itu nanti. Apa? Berapa? 7,5 jam. 7,5 jam dia selesai, ya. Selesai 30 juz. Itu kalau 1 juznya 1/4 jam. Bagi yang hafal, hafalannya lancar, selesai itu bisa. Bisa. Cuma ya begitu, bacaannya nanti cepat ngebut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan enggak salah-salah ya. Kalau mau dengar itu nanti suruh Ustaz tadi, suruh datang sini Ustaz tadi Hidayat. Monggo silahkan tasmi' sama beliau. Mungkin seperti itu dia. Mungkin ya. Atau bahkan mungkin lebih cepat, enggak tahu wallahu a'lam. Cuma kalau 1 juz 10 menit itu kayak apa gitu ya. Katakan 15 menit umpamanya. 15 menit ya. Baik. Ya itu nanti di sekitar berapa tadi? 7,5 jam ya. Sekitar 7,5 jam akan selesai. Lah, yang saya temuin dulu ada suatu haflah gitu, semacam tasyakuran diadakan, kami menghadiri. Kenapa? Apa katanya? Ini ada putra kami yang selesai hafalan 30 juz. Dan orang-orang sana kalau dibilang hafal 30 juz, hafal encer. Encerannya kayak orang nuang air begitu itu. Nyaris gak ada salahnya bacaannya dan cepat sekali. Dan biasanya masih muda-muda umurnya, masih kecil-kecil, bahkan masih muda-muda, bahkan sebagiannya masih kecil. Sudah selesai 30 juz. Kami akan mengadakan haflahnya, mengundang malam-malam, diundang sekitar jam 8 malam atau setengah 9. Jariku rampung jam piro. Kalau kemudian harus nasmi jam 8, ini paling ngebut satu juz 10 menit. 10 menit lah, kan selesai jam berapa? Kalau jam 8, jam setengah 9 kita diundang. Rupanya duduk, kemudian anaknya cuma membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul huwallah sampai selesai, Qul huwallah sampai selesai. Kan tiga kali kan. Kan satu surat Qul huwallah sepertiga Al-Quran.
Dibaca 3 kali berarti hatam. Zahirnya yang dimaksud ini adalah nilainya dan bukan seperti bacaan fisiknya. Maka ini hadiah buat kita-kita yang favoritnya adalah surat Al-Ikhlas. Silahkan untuk bergembira ria dengan ini. Satu lagi, Rasulullah SAW suatu hari pernah mengutus sebuah syariah, utusan perang. Kemudian Rasulullah SAW melantik seorang dari Ansar menjadi pimpinannya. Kamu saya lantik menjadi pimpinan mereka, ya. Kamu jadi satgasusnya umpamanya, ya. Kamu jadi satgas ini untuk pergi berjihad fisabilillah ke daerah fulan. Ya silahkan dibimbing, dididik baik-baik. Kamu punya bawahannya, silahkan jalan. Ya baik, insya Allah, bismillah, jalan. Sedangkan mereka orang-orang yang paling kental dengan memegang sunnahnya Rasulullah SAW, paling kental dan paling sensitif kalau ada sunnahnya Nabi SAW terusik. Imam ini tidak pernah meninggalkan surat Qul Huwallah. Membaca Al-Fatihah kalau ngimami selesai, terus membaca Qul Huwallah. Kemudian membaca surat. Kemudian rukuk sujud sampai selesai, kemudian membaca Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Lalu kemudian membaca Qul Huwallah, lalu membaca surat lagi berikutnya. Baru kemudian rukuk sujud. Itu kalau salatnya 2 rakaat. Kalau salatnya 2 rakaat. Setiap membaca bacaan jahar dalam imamah, pasti dia memulakan bacaannya dengan Qul Huwallah dulu. Dan hadis ini sahih, adanya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Setiap kali ngimami pasti begitu. Akhirnya diprotes sama pasukannya. Apa kamu itu tidak hafal kecuali surat apa kamu itu tidak hafal kecuali surat Qul Huwallah toh? Ya tapanya realnya dia membaca Qul Huwallah dan membaca surat berikutnya. Kenapa kamu dengan surat Qul Huwallah ini kok dibaca terus-terusan? Katanya beliau, kalau kalian mau taat sama saya, ya ikutilah saya seperti apa adanya. Kalau nggak mau ikuti saya, nggak apa-apa. Nggak mau taat, sudah jangan ikutin saya, katanya. Jawabannya pintas sekali, mepet sekali, cuma itu saja, singkat padat. Mau ikut apa adanya, silakan ikut. Nggak mau ikut ya sudah. Nah, ini makanya di sini hati-hati kita kalau mendapatkan perbedaan pendapat antar ulama loh ya, bukan perbedaan pendapat antar juhala. Kalau kita mendapati perbedaan pendapat antar ulama yang kemudian perbedaan itu dijalankan dan dipegang oleh para pengikutnya, semestinya kita itu lapang dada. Jangan kemudian buru-buru kita menolaknya. Ini yang berbeda pendapat ahli ilmu di antara kaum muslimin, bukan ahlul jahli. Tapi kalau yang berbeda pendapat adalah awam kaum muslimin, ya monggo silahkan. Anda nggak sesuai silahkan berbeda sakar PDW gitu ya. Ya, karena memang bukan orang yang berhak untuk berbeda pendapat. Yang berhak adalah ulama-ulama kita. Nah, ketika kita mendapati saudara kita berbeda pendapat dengan kita, sholat subuh, yang ini pakai kunut, yang itu nggak pakai kunut, orang iso trimo entek-entekan. Itu bid'ah, itu dhalalah, itu begini, itu begitu, sampai kemudian tidak mau sholat berjamaah di belakang orang tersebut. Baik yang kunut nggak mau ngikuti yang nggak kunut, maupun yang nggak kunut juga nggak mau ngikuti yang kunut. Gara-gara khilaf dan perbedaan pendapat yang terjadi dari ulama kaum muslimin. Dan ini kesalahan besar. Intinya jawaban pimpinan syariah ini, kalau kamu mau ikut saya silahkan apa adanya. Kalau kamu tidak mau ikut saya, ya terserah kamu kembali saja. Akhirnya diempat oleh mereka. Baik, sudah kami jaga persatuan ini dan kami terima kamu sebagai pimpinan kami, karena yang melantik kamu itu Rasulullah. Yang melantik kamu jadi pimpinan kami, panglima kami, pimpinan ketua kami di sini adalah Rasulullah yang mengutus kamu. Udah kita taati.
Setelah mereka kembali sampai di Madinah langsung dilaporkan ke Rasulullah. Yang dilaporkan bukan ini berbuat jelek, ini korupsi, ini menyembunyikan, dan ini mendolimi hak, dan ini tidak. Ya Rasulullah, dia itu setiap ngimami ke kami mesti membaca qul huwallah terus. Jadi tidak seperti apa yang engkau sunahkan kepada kami dan kau ajarkan kepada kami ya Rasulullah. Langsung dilaporkan ke Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan, tanyakan saja kepada dia, kenapa dia berbuat seperti itu. Jawabannya simpel juga. Surat ini saya cinta dengannya. Saya suka dengan surat ini. Kenapa? Karena di dalamnya adalah sifat-sifatnya Allah. Singkat padat menyifatkan kepada kita tentang Tuhan kita. Tentang Tuhan kita. Tentang Tuhan saya. Maka saya cinta dengan surat ini. Lalu dilaporkan ke Rasulullah. Sebabnya ini ya Rasulullah, kabarkan kepada dia bahwasanya cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas memasukkan dia ke dalam surga. Maka silahkan cinta, Bu. Silahkan cinta surat qul huwallah. Sering-sering dibaca. Ya. Tapi jangan cuma itu saja yang dibaca gitu ya. Baik, saya kira cukup ini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk ridho kepada kita, mengangkat derajat kita, menjadikan majelis ini penuh barakah dan menghasilkan bagi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, menghidupkan kita di atas jalur keislaman dan mewafatkan kita kelak dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan pribadi kita, urusan keluarga kita, urusan masyarakat kita, urusan negeri kita, dan urusan umat Islam seluruhnya. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.